teman-teman. Pajak merupakan salah satu kata yang sering kita dengar. Akan tetapi, tahukah kamu apa itu pajak? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi atau iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai fungsi penerimaan. Pajak merupakan salah satu sumber dana bagi pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Yang kedua, sebagai fungsi mengatur. Pajak merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Pemungutan pajak dilakukan dengan 3 sistem. Yang pertama, self-assessment system. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya oleh pemerintah untuk menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang. Contoh pajak yang menggunakan sistem self-assessment adalah PPh orang pribadi dan PPh badan. Yang kedua, official assessment system. Berbeda dengan sistem self-assessment, perhitungan dan penetapan besaran pajak yang terutang dalam sistem ini dilakukan oleh fiskus atau pejabat pajak. Contohnya adalah pajak bumi bangunan atau PBB. Yang ketiga, withholding tax system. Dalam sistem ini, pihak ketiga atau pihak perusahaan memiliki kewajiban untuk menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang sudah dipungut. Contohnya adalah melakukan pemotongan penghasilan karyawan oleh bendahara instansi terkait. Menurut sifatnya, pajak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, dan pajak penghasilan. Sementara itu, pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah PPN dan PPNBM. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, kita memerlukan NPWP sebagai identitas atau tanda pengenal. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. NPWP dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Oleh karena itu, setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Kegiatan usaha dan pajak adalah hal yang saling berkaitan. Dalam dunia perpajakan, kamu tentu mengenal istilah pengusaha kena pajak atau yang sering disebut dengan PKP. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang surat pemberitahuan atau SPT. Menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang pertama, SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh untuk 1 tahun pajak dan bagian tahun pajak. Yang kedua, SPT masa yang terdiri dari SPT masa PPh, SPT masa PPN, dan SPT masa PPN bagi pemungut PPN.
SPT berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan, penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, serta penyetoran dari pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak. Setiap badan usaha baik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor wajib dikenakan pajak. Pajak yang dikenakan merupakan PPh pasal 22. Menurut Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, PPh pasal 22 adalah bentuk pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22 dilakukan dengan cara tertentu. PPh pasal 22 atas impor barang disetor oleh importir yang bersangkutan atau Dirjen Bea dan Cukai melalui pos persepsi, bank divisa persepsi, atau bank persepsi menggunakan surat setoran pabean cukai dan pajak atau SSPCP yang berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak. Selain PPh, ada pajak lainnya yang dikenakan kepada wajib pajak, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari keseluruhan transaksi dalam tahap produksi dan distribusi. Berdasarkan konsepnya, PPN mengacu pada beberapa transaksi, yaitu penyerahan barang yang dapat berupa barang berwujud dan tidak berwujud atau barang bergerak dan barang tidak bergerak, penyerahan jasa, impor yang mencakup impor barang maupun jasa, dan ekspor yang terdiri dari ekspor barang dan jasa. Berbeda dengan PPNBM, PPN merupakan pajak yang dikenakan atas impor atau penyerahan barang dan jasa kena pajak. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif PPN atas impor barang kena pajak adalah sebesar 10% dan bersifat tetap. Sementara itu, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang berwujud yang tergolong mewah. Ada 4 jenis barang yang diklasifikasikan sebagai barang mewah, yaitu barang yang bukan kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi masyarakat tertentu, barang yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi, dan barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Berbeda dengan tarif PPN yang bersifat tetap, tarif PPNBM dikenakan secara bervariasi tergantung pada jenis barang yang diimpor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 8, tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Jadi, pajak berperan penting dalam pembangunan ekonomi negara dan menjadi kewajiban bagi kita untuk memenuhinya. Selain itu, pajak juga dapat memudahkan urusan bisnis yang dijalankan oleh pelaku usaha.